warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RSUN, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali saya Kurnia Purnamasari, Bidan RSD KRMT Wongsengoro, akan mendampingi Sobat RSUN semua dalam episode podcast kali ini. Persalinan adalah momen yang sangat dinantikan bagi ayah dan bunda, tapi juga menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran, normal atau sesar, persalinannya terasa nyeri atau tidak, aman atau tidak untuk ibu dan juga bayi. Untuk menghapus rasa penasaran dan kekhawatiran Sobat RSUN semua, pada episode podcast kali ini kita akan membahas dan ngobrol langsung bersama dokter spesialis obstetri dan ginekologi RSUN, yaitu Dr. Herviasti SPOG. Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RSWN. Terima kasih ya dokter karena sudah berkenan hadir di acara episode podcast kali ini, yaitu mengenai tenang menghadapi persalinan, mana yang terbaik untuk ibu dan si kecil. Nah, teman-teman semua nih udah banyak yang penasaran nih dok, dan juga mungkin merasa khawatir ya, yang bagi ibu-ibu yang mau menghadapi persalinan ya dok ya. Kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya dokter. Dok, kita sering dengar istilah persalinan normal itu alami. Tapi secara medis, apa sih kriteria utama seorang ibu dikatakan aman untuk mencoba melahirkan secara normal? Oke, ya kita bicara masalah definisi dulu ya Mbak ya. Baik, Jadi dokter. kalau kita masyarakat sebut sebagai persalinan normal, pokoknya semua persalinan yang lewat bawah, lewat vagina kita sebut sebagai persalinan normal gitu aja Ya, deh. dok. Kita bedakan menjadi dua. Kalau buat masyarakat umum, ada persalinan lewat bawah tanpa bantuan alat ataupun dengan bantuan alat. Terus ada lagi yang persalinan lewat sesar. Gimana kita katakan normal, bisa menjalani persalinan normal? Pada awalnya semua orang bisa kita kategorikan untuk mencoba bersalin secara normal, kecuali ada kelainan. Tahunya ada kelainan dari mana? Ya lewat pemeriksaan, lewat screening. Kapan kita lakukan? Ada waktu loh dari awal 9 bulan kita cari. Ada faktor-faktor resiko tertentu, misalnya ada faktor resiko yang menetap, ada faktor resiko yang bisa kita modifikasi. Misalnya faktor resiko apa yang menetap? Misal minus yang tinggi atau kelainan panggul, itu tidak bisa ditawar lagi. Tapi kalau misalnya cuman gara-gara misalnya yang persalinan ini anaknya besar, itu masih bisa kita tawar pada persalinan berikutnya. Anaknya bisa dikondisikan supaya tidak terlalu besar, Ya, seperti bisa itu. lewat Jadi, USG ya dok ya. Betul, Dilihat itulah dulu pentingnya kita melakukan pemeriksaan dan komunikasi pada saat kita periksa. Jadi nggak diem-dieman, cuman oke, masuk ruang periksa keluar, tidak ada komunikasi, kan ya percuma kalau seperti itu. Betul gitu. sekali. Jadi untuk Sobat RSUN semua nih, ibu-ibu hamil kalau lagi periksa sama dokter SPOG, sama bidan, jangan sungkan untuk bertanya ya dokter ya, Betul. mengenai hasil USG-nya. Jadi jangan cuma nanya jenis kelamin aja nih, tapi yang terpenting itu berat janinnya ya dok ya. Salah satu Kemudian, yang terpenting. Iya, kemudian kondisinya seperti apa. Betul. Ya, jadi kita lakukan yang namanya screening faktor-faktor resiko. Pada prinsipnya semua perempuan itu bisa bersalin secara normal, kecuali ada kelainan. Taunya kelainan bagaimana? Ya kita lakukan pemeriksaan. Gitu. Jadi jangan di skip pemeriksaannya ya. Betul. Kemudian yang kedua nih dok, banyak pasien kita nih dok ya yang takut atau trauma karena melahirkan itu sakit ya dok ya. Nah, sejauh mana nih teknologi medis sekarang bisa membantu mengurangi rasa sakit saat pembukaan? Apa benar dok ada suntik untuk pereda nyeri waktu proses persalinan gitu? Nah, ya, jadi gini, proses persalinan adalah proses yang ditunggu selama 9 bulan. Yang terbaik adalah kita lakukan persiapan sebelumnya. Jadi selain kita melakukan persiapan dengan pemeriksaan, tapi kita juga lakukan persiapan dengan bagaimana kita mempersiapkan untuk persalinan itu sendiri. Jadi kalau memang bersiap buat persalinan normal, ya lakukanlah seperti yoga prenatal, kunjungan ke pendamping. Sekarang kan ada yang namanya doula atau pendamping buat persalinan. Benar-benar, dok. Ataupun misalnya tidak ingin menggunakan tenaga profesional seperti itu, ya support dari keluarga. Jadi support dari keluarga, olahraga, yoga, melakukan persiapan yang intens, itu bisa membantu kita menghadapi persalinan dengan lebih rileks. Satu dulu, lebih rileks dulu. Yang kedua, ya persalinan adalah suatu hal yang pasti dihadapi seorang perempuan yang hamil.
apapun caranya Iya. gitu loh. Jadi jangan menganggap sesuatu itu jadi sesuatu yang traumatis. Kita bikin pengalaman semenyenangkan mungkin. Terus bagaimana dengan rasa nyeri? Iya, Pain tolerance setiap orang itu berbeda, betul ya. dokter. Ada macam-macam cara untuk mengurangi rasa sakit. Paling gampang adalah dengan kompres hangat di daerah perineum ya kita sebut ya, jadi daerah antara vagina dan anus. Itu kita kompres hangat juga bisa kita lakukan pakai birthing ball, jadi yang bola gimnastik besar Yeah. itu membantu untuk kepala lebih turun, terus penipisannya lebih tidak sakit. Tuh. Terus satu lagi sih, memang ada teknologi yang kita sebut sebagai ILA ataupun WELA. Jadi intralabor analgesia dan WELA itu saya lupa ya, itu sebenarnya anestesia, jadi yang lebih tahu persis, tapi itu perbedaannya hanya pada waktu kita melakukan pemberian obatnya. Jadi kalau ILA itu harus ada pembukaan dulu. Oh gitu ya dok ya. Gitu. Tapi tidak betul-betul sih sebenarnya menghilangkan rasa nyeri dan traumatis. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan. Dan satu lagi sih sebenarnya, setiap persalinan yang kita coba untuk normal, kita harus siap untuk kemungkinan suatu saat terjadi persalinan dengan sesar. Iya gitu. betul. Karena niat awalnya mungkin normal ya, tapi di perjalanannya mungkin ada kondisi-kondisi yang mengharuskan untuk sesar ya dok ya. Betul, misal nih pembukaan nggak nambah, Iya betul. atau mungkin tiba-tiba denyut jantungnya jelek, atau ketubannya tiba-tiba ternyata perjalanannya lama sampai habis. Ya itu kan kondisi-kondisi yang tidak bisa kita hindari. Betul dokter. Jadi sesar adalah jalan keluar terakhir Iya gitu. betul dokter. Nah itu berarti memang ada ya dok ya metodenya untuk mengurangi rasa sakit. Oh, Tapi ada satu lagi, apa tuh dokter? namanya hypnobirthing. Oh iya betul. Jadi afirmasi dari awal. Nah ini membutuhkan pendampingan yang kuat dari awal. Iya benar, berarti kalau mau persalinan itu baik normal maupun sesar itu memang harus ada pendampingan dari awal ya dok Betul. ya, harus ada persiapan dari Betul. awal. Kalau misalkan memang tidak bisa menghubungi doula atau tidak bisa menjangkau pendamping persalinan, nah itu kita bisa mengusahakannya sendiri, mungkin bisa senam lewat YouTube seperti itu ya Bisa. dok ya, atau kita sambil ada senam hamil, biasanya yang melaksanakan itu puskesmas, itu malah gratis ya dok ya. Nah itu, jadi intinya ibu-ibu yang lagi hamil nih jangan malas-malas untuk memberdayakan diri ya dokter. Ya. Nah. Dan jangan malas buat cari tahu. Betul, karena sekarang semuanya Gampang. bisa diakses dimanapun. Betul. Seperti itu. Nah dokter, sebenarnya apa aja sih keuntungan jangka panjang untuk bayi yang lahir melalui vagina Ya. dan misalkan yang tidak melalui vagina ya, atau melalui sesar itu ya? Perbedaannya ya. Betul. Yang jelas satu, ketika bayi itu lewat vagina, pada saat bayi lahir ada kompresi dari dinding dadanya, ditekan pada saat keluar. Iya, dok. Nah, itu membantu mengurangi cairan yang ada di dalam dada. Ya, itu bisa membantu mengurangi kesering jadi kayak batuk, pilek iya, gitu-gitu. dok, ya. Imunitasnya lebih baik memang. Dan sebenarnya kalau ini mungkin dokter anak lebih akan menjelaskan ya, kecerdasannya juga akan lebih bagus katanya seperti itu. Tapi itu juga ya. tidak tidak mentang-mentang yang sesar pasti kerjanya jelek, enggak juga. Timing waktunya juga mempengaruhi. Bayi yang lama di bawah waktu saat ibu mengejan itu kan jatuhnya jadi kurang oksigen. Kalau oksigennya kurang, jatuhnya tetap Kemungkinan ya ada gangguan pengaruh di ya. otak. Betul. Jadi ada banyak sih, tapi salah satunya adalah memang kondisi imunitasnya agak lebih baik yang lewat bawah, dengan catatan semuanya serba oke ya. Iya. Jadi lahirnya cepat, tidak ada ketubannya pecah duluan, ibunya ngejennya cepat dan Iya, pinter. betul. Tuh, dan memang lahiran normal lebih cepat ini ya mobilisasinya, lebih cepat recovery-nya sebenarnya sih. Tapi juga sesar sekarang juga recovery-nya cepat sih. Betul dokter, nanti kita akan bahas lebih dalam nih dok ya. Oke. Nah ada lagi nih dok, mitos kalau bayi besar atau yang bobotnya di atas 3,5 kilo itu sudah pasti nggak bisa normal. Apakah berat badan janin itu jadi penentu mutlak dok, bisa persalinan normal atau tidak?
Jadi sebenarnya salah satu penyebab kita harus melakukan operasi sesar adalah berat badan janin, tapi tidak mutlak. Tidak mutlak ya dok Ya, ya. di Indonesia rata-rata panggul wanita Indonesia bisa mengcounter kalau dilahirkannya kurang dari 4 kilo. Jadi beda tempat, beda aturan. Iya, Dok. Jadi beda secara genetik itu berbeda. Misal nih, kalau wanita Eropa ya 4,5 karena memang dia bodinya lebih gede. Iya, betul dok. Tapi kalau misal wanita Asia dia lebih kecil lagi, mungkin angkanya lebih kecil. Tuh. Satu. Dan memang ada penelitian kalau 3,5 itu lebih dari 3,5 kilogram persalinannya yang lama, dengan catatan persalinannya yang lama ya, Iya. ujiannya lama, itu bisa membuat prolaps atau kedepannya ibunya rahimnya itu gampang melorot. Tapi itu tetap bisa dicegah dengan yang namanya senam Kegel. Oh iya. As iya, Dok. early as possible, secepat mungkin. Ibunya sudah cetan udah boleh, ayo kita mulai lagi senam Kegel gitu, tidak perlu menunggu selesai masa nifas. Itu bisa dibahas kapan-kapan lagi Iya, ya. kayaknya akan menarik juga nih dok ya Betul. buat ibu-ibu di luar sana ya. Iya, jadi ada banyak faktor, tapi memang salah satu penentu kapan Bisa. kita melakukan sesar adalah berat badan janin di atas 4 Iya, kilo. Betul. Jadi kalau untuk 3,5 selagi kita lihat fisik ibunya mungkin memungkinkan, Betul. kemudian dari ukuran panggul juga ya dok ya Betul. mempengaruhi ya. Nah seperti itu, karena ada yang mungkin tingginya tidak terlalu tinggi tapi panggulnya lebar, ada ya dok ya. Ada yang ibunya tinggi tapi panggulnya mungkin agak sempit, itu ada. jadi penentu juga teman-teman. Jadi ada banyak hal yang bisa menentukan kapan kita melahirkan secara normal atau lewat vagina dan kapan kita melahirkan lewat sesar. Tidak selalu ada kelainan letak kita, misalnya sungsang yang paling sering dikenal masyarakat adalah Iya. sungsang ya. Tidak selalu sungsang itu harus sesar. Iya dokter. Gitu. Tidak selalu kembar pun harus sesar. Ada banyak pertimbangannya. Betul, tapi kembali lagi itu harus benar-benar di fasilitas yang terjamin ya dok Betul. ya. Jadi kita kalau misalnya nih ibu pengen melahirkan lewat vagina normal, kita harus punya plan B namanya kan. Kita sebutnya selalu ada plan A, ada plan B ya. Iya, Dok. Kalau misalnya ini gagal normal, berarti kan kemungkinan harus sesar. Sesar saya harus ke rumah Kemana sakit nih? mana? Iya. Udah ada pilihan nih. Atau saya mau dengan dokter siapa, sudah ada pilihan. Jadi gitu. Iya benar dok. Memang persiapannya itu yang harus matang ya dok ya. Tuh, Jadi ada nggak- waktu 9 bulan. Nah persiapannya panjang. Kalau untuk persiapan persalinan nanti kapan-kapan kita bahas lagi deh ya dok ya. Betul. Dari A sampai Z mungkin ya. Oke. Nah ini kita masuk ke masalah erak nih dok ya. Oke. Sekarang kan lagi booming ya dok ya kalau SC itu metode erak. Bisa dijelaskan nggak dok? Apa sih bedanya SC yang zaman dulu tanpa erak sama sekarang yang menggunakan erak? Karena kan kalau erak kan sekarang katanya lebih pulihnya lebih cepat ya dok ya. Bisa langsung berdiri, bisa langsung jalan seperti itu. Zaman dulu yang mana nih? Beberapa tahun ke belakang mungkin ya. Jadi kalau zaman dulu banget SC itu ada yang pakai bius total, bahkan Oh, zaman iya, iya, Julius Caesar. Kenapa nama Caesar itu dipakai adalah Julius Caesar dilahirkan dengan proses sesar Iya dokter. tanpa anestesi pada masa dahulu kala. Oh iya iya dok. Ya, kembali lagi ya tentang erak. Erak itu adalah early recovery after cesarean section. Jadi dia diharapkan pulih cepat. Iya dok. Jadi pemberian analgesi atau anti nyerinya diberikan dengan dosis yang tinggi. Oke. Tapi anestesi, rasa kebasnya dikurangin. Itu ranahnya anestesi ya memang dengan teknik-teknik tertentu. Tapi kita sebagai dokter obstin, sebagai bidan, yang kita lakukan adalah 2 jam ketika pasien sudah merasakan ada kebasnya sudah hilang, diajak untuk mulai Mobilisasi, mobilisasi, mulai ya. gerak, miring kanan, miring kiri, duduk, dan diharapkan 4 jam dia sudah bisa lepas kateter. Iya dokter. Jadi kalau pas kateter, pasien bisa jalan, obat-obatan bisa diberikan dengan dosis yang minimal gitu. 1, ibu bisa gerak cepat, bisa segera menyusui Menyusui bayi, bayi, iya, bisa segera membantu ngurus bayi sendiri. Iya. Terutama sih sebenarnya teknologi ini sangat berperan. 1, waktu COVID kemarin, kan ibu-ibunya harus mengurus Mandiri sendiri, ya betul. dok, karena nggak boleh ditunggu ya. Yang kedua, pada kasus-kasus ibu yang anak yang pertama masih sudah ada, ini anak ke proses kelahiran kedua. Jadi anak pertama ada, minta perhatian dong. Betul. Jadi kalau lama-lama dia tinggal di rumah sakit, nanti
kasihan anak yang pertama Iya, gitu. kurang perhatian ibunya ya dok ya. Betul. Gitu. Jadi memang perbedaannya di obat untuk pereda nyerinya ya dok ya, lebih banyak. Pereda nyeri lebih tinggi tapi yang menghentikan gerakan lebih rendah. Oh, gitu. seperti itu. Jadi kenapa rasanya kebasnya itu cepat terasa Cepat hilang? terasa hilang, pasiennya tetap tidak terasa sakit untuk awal dia bergerak. Nah, keberhasilan metode ini adalah ketika pasien ini bergerak dengan cepat. Oh, gitu ya dok ya. Iya, kalau dia tidak melakukan mobilisasi dengan cepat, tidak belajar berpindah posisi dengan cepat, ya percuma saja. Kalau dia habis sesar, aduh capek, saya masih mau tiduran, ya percuma saja. Oh, Tidak bisa gitu. early recovery, tidak bisa melakukan menyusui secara awal, tidak bisa pulang dengan cantik gitu Iya, loh. Kadang-kadang kan apalagi yang sesarnya bukan sesar terencana ya, Iya, sesar di Dok. tengah-tengah persalinan yang tadinya normal, udah lecek segala macam, pengennya mandi kan Iya. harusnya ya. Ya udah itu metode itu sangat membantu. Oh, gitu kan, ya. ketika Jadi dia cepat bisa gerak, kan cepat mandi. benar-benar dok. Jadi malah justru awal-awal itu kalau udah Penentu kerasa utamanya. ini jadi ini ya. Jadi harus mau mobilisasi lebih awal memang mau ya dok ya. gerak. Ya itulah pentingnya ada dibantu ya, nggak mungkin Iya, sendiri. Gitu. Oke, ternyata itu ya perbedaannya metode SC yang erak sama yang zaman dahulu kala. Kalau Dan di nggak RSUN ya sudah pakai ya dok ya. Iya, semuanya pakai erak dan nggak perlu lagi kita cari-cari kentut ya. Betul Kalau dulu kita belum makan kalau nggak kentut, tidak. Begitu kaki sudah bisa terasa, begitu keluar dari ruang operasi silahkan makan. Iya betul. Ini memang masih jadi pertanyaan sih dokter. Iya. Banyak yang pasien ternyata belum makan, padahal sudah kita anjurkan makan karena menunggu kentut kalau habis Sekarang operasi. itu metode sudah lewat berapa puluh tahun yang lalu ya. Iya, yang Dok. kita masih nungguin kentut. Kalau sekarang kita tidak cari kentut, karena kan biusnya cuma separuh dan Iya. cepat hilang. Nah, tadi cepat makan, cepat Cepat pulih tenaganya, Betul. cepat mulai bergerak, cepat bisa pulang sih. Iya, nah itu dia sobat RSWN. Kalau yang mau SC erak bisa nanti kita rangkai lah bersama dokter Hervi nanti ya. Bisa diatur tata caranya betul. supaya tadi early recovery, bisa cepat jalan-jalan, Bisa cepat pulang dengan cantik. pulang dengan cantik. Sebenarnya bisa juga sih ketika pulang kayak artis-artis itu di foto-foto dulu juga boleh gitu. Iya dok. Nah itu dia sobat RSWN. Kita lanjut ke topik selanjutnya nih dokter. Ada anggapan kalau sekalinya lahiran sesar selamanya itu harus sesar dok. Kalau untuk ibu yang pernah sesar nih dok mau mencoba untuk melahirkan normal, apakah ada peluang itu? Ada. Jadi tidak selalu sesar itu harus berakhir dengan sesar. Jadi ada indikasi yang menetap kita sebutnya. Jadi kalau orang ini sekali sesar harus sesar, misal nih panggul sempit, Ya. atau misalnya dia tidak boleh mengejan pada kasus-kasus dia pernah operasi di tulang punggung. Terus atau misalnya dia minusnya tinggi, atau misalnya dia udah pernah melakukan operasi lasik buat mata. Dia kalau dia ngejan kan nanti takutnya lepas. Jadi tidak diperbolehkan. Tapi kalau karena penyebab-penyebab yang lain, misal nih dia sesar karena yang anak pertama sungsang, yang ini anak kedua posisi posisinya biasa, bagus nih. boleh. Tapi ada tapinya nih, ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan. Jadi harus kita persiapkan dengan persiapan yang lebih matang. Satu, kedua, tidak boleh lewat bulan. Yang ketiga, jarak persalinan nih paling tidak minimal ya 2-3 tahunan lah, supaya luka yang di dalam sudah sembuh dulu ya, iya. Dok. Terus ketebalan dinding rahim juga mempengaruhi. Dikatakan ada beberapa penelitian mengatakan dengan ketebalan lebih dari 0,35 cm itu bisa untuk dicoba normal. Nah itu kita lihat ketebalannya lewat apanya nih dok? Lewat pemeriksaan ultrasonografi. Nah, Oke. pertanyaannya, kapan pemeriksaan ultrasonografi yang wajib dilakukan oleh orang yang pengen mencoba untuk lahiran lewat bawah Iya dok. dengan lewat sesar? Yang pertama, sedini mungkin untuk menentukan yang namanya hari perkiraan lahir, karena orang yang sudah pernah operasi sesar sebelumnya tidak boleh dilakukan induksi. Oh Jadi dia harus lahir sebelum HPL iya betul. atau minimal saat HPL gitu. Yang kedua,
untuk melihat ketebalan itu dilakukan antara usia 30 sampai 32 minggu. Jadi sekitar 8 bulan. Gitu. Terus kalau di sela-sela itu boleh nggak periksanya di bidan? Boleh. Jika tidak ada kelainan. Iya, Dok. Gitu. Oke, jadi memang bisa diusahakan ya Sobat RSUN kalau untuk ibu dengan riwayat SC untuk melahirkan secara normal selagi memungkinkan untuk jarak kehamilannya tadi yang sudah dibahas 2-3 tahun minimal ya, minimal. Kemudian pemeriksaan saat USG ketebalan rahimnya seperti apa. Gitu Dan ya, satu Dok, ya? lagi, harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang memungkinkan untuk melakukan operasi segera. Sewaktu-waktu ya, Dok, kalau Betul. dibutuhkan. Betul sekali. Lah terus, Dok, apa aja sih, Dok, kondisi darurat atau tanda bahaya yang membuat kita nih, Dok, memutuskan pasien itu harus segera disesar demi keselamatan ibu dan juga bayinya? Ya, ada beberapa kasus, misal kita sebut sebagai indikasi ibu dan indikasi janin. Indikasi ibu itu apa saja? Misal salah satunya hipertensi, preeklamsi. Apakah semua preeklamsi harus berakhir dengan sesar? Tidak. Jika dia misal anak pertama, terus tensinya terlalu tinggi, belum ada pembukaan, terus kira-kira kok jeda waktu antara kita ketemu sampai dia lahir lebih dari 1 hari, ya kita lebih aman melakukan operasi sesar. Yang kedua, kelainan letak. Jadi misalnya ukuran bayi terlalu besar untuk ukuran panggul ibu, atau posisi bayi yang tidak pas. Misalnya nih, posisinya miring atau posisinya tengadah, kan harusnya bayi lahir itu dengan posisi tengkurap, dia posisinya tengadah. Terus kelainan letak lainnya adalah bayi letak lintang, sungsang dengan letak kaki, ada banyak sih sebenarnya. Ternyata banyak ya, Dok, ya. Betul. Terus kegawatan apa lagi? Perdarahan. Jadi perdarahan antepartum, perdarahan pada saat ibu masih hamil. Jadi hamil-hamil tua kok perdarahan, terus banyak lagi. Nah, itu untuk menyelamatkan ibu kita harus lakukan operasi sesar. Jadi operasi sesar kita lakukan dengan banyak pertimbangan. Apakah lilitan tali pusat bisa menyebabkan operasi sesar? Bisa, kalau itu menghalangi bayi masuk ke panggul. Jadi lilitan tali pusatnya lebih dari 1, bayinya posisinya keliru, itu juga bisa menyebabkan kita membuat ini harus dilahirkan dengan sesar. Terus kalau indikasi bayi seperti apa? Misalnya nih, bayinya sesak nafas di dalam, denyut jantung bayinya tinggi, atau air ketuban yang sudah keluar dan tinggal sedikit sekali. Terus atau misalnya bayinya dengan pertumbuhan yang terhambat. Jadi kita harus segera lahirkan, karena kalau di dalam dia akan kurang mendapatkan suplai makanan dan oksigen. Nah, itu juga kita lebih mengarah ke operasi sesar. Ada banyak pertimbangan sih. Oh iya gitu. Jadi untuk yang merencanakan normal, nah ini tadi ada kondisi-kondisi yang sudah dibahas sama dokter yang sekiranya mengharuskan untuk sesar ya, Dok, ya. Kalau misalkan nih, Dok, kita di pertengahan dari lahiran normal itu kita memutuskan untuk sesar nih, kira-kira apa aja, Dok, yang dipertimbangkan, Dok? Tadi salah satunya pembukaan nggak nambah-nambah, kontraksi yang makin lama makin intens banget, yang intens tanpa ada jeda. Bukan yang kalau intens bagus, ya bagus sih memang, tapi kalau tidak ada jeda tidak jadi bagus. Iya, Dok. Terus ketuban yang pecah warnanya hijau, denyut jantung janin yang jadi jelek, ibu tiba-tiba perdarahan, ibu tiba-tiba kejang pada kasus-kasus preeklamsia. Juga kita harus akhirnya switch dari persalinan yang tadinya normal, kita ubah ke persalinan yang sesar gitu. Jadi buat ibu-ibu semua nih yang mungkin punya pengalaman lagi lahiran normal dan di tengah-tengah perjalanan harus sesar nih, Dok, kan banyak yang merasa sedih nih, Dok, sama kurang sempurna mungkin ya menjadi seorang ibu karena melahirkannya secara sesar. Nah, gimana nih, dokter, melihat stigma ini dari kacamata medis? Jadi kacamata medis dan sosiologi ya sebenarnya. Jadi memang masyarakat kita itu masih melihat kalau nggak normal bukan ibu sejati. Itu paling ungkapan yang paling saya tidak suka. Kenapa? 1, Mother Teresa itu tidak pernah selamanya beliau melahirkan, tapi dia menjadi ibu dari seluruh orang di dunia, ya kan? Terus yang kedua, apakah seorang ibu harus melahirkan secara normal? Kan tidak. Sesar pun dia harus menempuh perjalanan loh, menempuh bahaya juga. Kalau biusnya nggak jadi, dia bisa lumpuh separuh.
pada saat sesar bisa terjadi perdarahan sampai harus diangkat organ, bahkan bisa sampai terjadi kematian. Jadi sama saja, sama-sama menempuh perjalanan yang berat. betul. Terus ibu harus dalam ruangan yang khusus, sendirian, yang Dingin sekali ya dok sekali. ya. Jadi ya kalau kita mungkin ibu ini nakes atau mungkin ada yang mengenal nakesnya, dia ada yang dikenal. Tapi kalau sama-sama sangat orang awam asing masuk ya. ke ruang operasi, dia sendirian tanpa ada orang yang dikenal. Betul, nggak ditemenin Gitu, siapa-siapa nggak ditemenin ya, Dok. siapa-siapa, tidak segera bisa habis lahiran segera bisa bergerak, kan tidak. Iya, Dia harus betul. ada di ruang pemulihan dulu minimal 1 jam. Belum lagi kalau tiba-tiba ternyata perdarahan, harus dioperasi ulang. Iya. Dia harus menempuh juga setelah operasi, dia pulang. Perawatan-perawatan tertentu ini harus dia lakukan supaya luka jahitannya bagus. Iya. Itu kan juga pengorbanan. Benar, jadi masing-masing memang sudah ada jalannya dan Betul. sama-sama berkorban ya dok ya, Iya. untuk melahirkan seorang bayi yang sehat mungil. Seperti itu ya dok ya. Nah ini lagi dok, kalau untuk sesar tadi kan kemungkinan membawa beberapa komplikasi ya dok Betul. ya. Kalau dari pengalaman dokter ini sendiri menemukan komplikasi apa aja nih dok yang paling sering muncul pasca operasi sesar yang kira-kira kita semua nih bisa mewaspadainya di rumah? Oke. Komplikasi yang paling sering muncul pasca sesar adalah satu, bekas luka operasi yang tidak baik ya, kita sebut sebagai wound dehiscence atau luka operasi yang tidak merapat sempurna. Terbuka lagi gitu Betul. ya. Bagaimana cara mencegahnya? Satu, perawatan luka ya. Makan kita butuh protein tinggi. Betul dokter. Jadi kalau orang dulu bilang makan jangan yang amis-amis. Makan beningan Nah, aja. Betul. Konsumsi makanan pada orang yang pasca sesar itu satu, harus tinggi protein. Jadi ikan, telur, daging, ayam itu wajib dikonsumsi selama tidak ada alergi. Betul. Gitu. Dengan porsi yang sedikit lebih besar. Jangan lupa, ibu ini punya 2 tugas. Selain dia menyembuhkan luka, tapi dia juga harus menyusui. Betul, gitu kan. Yang kedua, gerak, mobilisasi. Jangan terus karena habis sesar tidak gerak. Jangan lupa ini ada otot, ada kulit. Kalau kita tidak bergerak, gampang rapuh. Aliran darahnya nggak bagus, jadi lukanya jadi tidak bagus. Terus kebersihan. Di RSWN itu kalau tidak ada komplikasi, pulang kan kita pakai anti air. Iya dok. Jadi itu bukan hambatan buat kita untuk mandi. Nah betul dokter. Nah, dan karena kita tidak membersihkan ya, kadang-kadang suka males, dan kadang-kadang ada yang suka gini pakai pampers. Nah, kencingnya di pampers itu kan juga bikin apa ya, Bakterinya. bakteri jadi infeksi. Nah, kalau ada infeksi, ada darah, itu bisa naik ke atas. Betul. Bisa bikin perdarahan, bisa bikin luka infeksi. Bahkan karena infeksi ini bisa terjadi infeksi yang berat sampai menyebabkan kematian. Gitu. Jadi jangan remehkan itu. Iya. Gerak, makan. Ternyata istilahnya itu kan hal yang seperti sepele ya dok Betul. ya, tapi justru yang sepele itu bisa menimbulkan komplikasi yang agak berat ya dok ya. Betul. Jadi bukan hanya sekedar luka yang tidak jadi dan estetik yang tidak baik, tapi juga bisa menyebabkan infeksi yang sampai berakhir ke kematian. Betul. Nah jadi nanti buat sobat RSWN yang harus sesar, jangan lupa nih makannya harus yang proteinnya tinggi, menjaga kebersihan juga, sama harus tetap mobilisasi gitu ya. Nah dok, kita bicara jujur aja ya dok ya. Dari sisi biaya dan juga masa pemulihan, sebenarnya mana sih yang lebih ekonomis dan efisien dok untuk keluarga muda Gen Z mungkin ya saat ini? Yang pengen nabung ya. Iya betul. Kalau biaya itu tergantung. Satu, apa yang dibutuhkan nih? Mau gengsinya atau mau keperluannya. Iya, Nah, betul, itu kan Dok. berbeda ya. Iya. Yang jelas memang kalau dilihat dari masa pemulihan, memang perlahinan normal itu pemulihannya lebih cepat. Iya dokter. Tapi untuk segala macamnya tetap ada perbedaan biaya. Karena kalau di dalam rumah sakit, satu, kalau sesar kita membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan normal karena ada waktu pulih dan lain sebagainya. Dua, biaya jelas lebih tinggi karena benang yang dipakai lebih banyak. Iya. Tuh, yang kedua,
alat-alat yang kita pakai lebih banyak, obat-obat yang kita pakai lebih banyak, harus sewa ruang operasi, Betul. jelas lebih mahal. Personilnya yang membantu ya lebih Betul, banyak lebih ya dok banyak. ya. Ruangan yang dipakai juga lebih banyak. Iya, Dok. Harus ada ruang operasi, ruang persiapan operasi, ruang pasca pulih, baru kembali ke ruangan. Jadi ya Gitu. memang kalau dilihat dari segi ekonomis dan efisien ya sebenarnya lebih memungkinkan Lebih normal efisien, ya, normal. lebih efisien normal ya. Tapi kembali lagi ke kebutuhannya sobat RSWN nih sama ke kondisinya. Jangan karena mau lebih ekonomis dan efisien tapi kondisinya memungkinkannya sesar malah memilih normal, kan nanti bahaya juga. Seperti itu ya dok ya. Ditambah lagi kan kita bicara persalinan kan bisa menggunakan BPJS saat ini ya dok ya. Bisa. Nah itu dia, selain mungkin dana persalinannya juga mungkin bisa mempersiapkan BPJS atau asuransi yang lain. Seperti itu bisa diusahakan kok dalam jangka waktu 9 bulan itu ya. Nah dokter, kalau air ketuban itu sudah pecah duluan nih dok, sebelum ada pembukaan. Nah itu apakah menjadi tiket otomatis dok menuju ruang operasi atau masih ada jalan Harus sesar lain? gitu ya? Iya betul dok. Nah, kalau sudah ketubannya pecah, kita harus melakukan beberapa pemeriksaan. Kita pastikan dulu kira-kira masih cukup tidak, kondisi janin masih bagus tidak. Bagaimana kita melakukan pemeriksaan supaya kok tahu kondisi janin ini masih oke atau tidak? Ada yang namanya pemeriksaan CTG. Oh, iya, Jadi dok, ya. pemeriksaan kayak EKG tapi buat jantung janinnya. Nah, itu bisa kita lihat dari situ. Oh, kita lihat sudah ada kontraksi belum, kepalanya sudah masuk belum, banyak pertimbangan-pertimbangan yang membuat kita, oh ini harus sesar, ini tidak. Jadi nggak harus langsung Tidak. sesar ya dok ya, bisa Enggak. kita observasi terlebih dahulu untuk normal mungkin bisa, ya. tapi yang jelas kalau ketuban sudah pecah memang lebih baik persalinannya di rumah sakit Betul. karena beresiko juga terjadi infeksi baik pada ibu maupun janin. Iya, ada jangka waktunya nggak sih dokter? Misalkan dari waktu ketuban pertama kali pecah itu sampai maksimal tuh berapa jam kita menunggunya istilahnya gitu? Jadi ada yang namanya golden period ya untuk infeksi. Jadi 6 jam kita harus ada pembukaan. Dan sedikit tips ya buat ibu-ibu di sana, di luar sana ya, sobat RSWN, kalau misalnya ada ketuban pecah, asal ada cairan keluar kecuali kencing, ibu udah harus diem duduk. Ke rumah sakit, gerak ke rumah sakit itu hanya dari tempat duduk ibu ke alat Kasur mungkin ya. alat transportasinya, itu saja. Selain itu nggak boleh macam-macam, nggak boleh jalan-jalan, nggak usah ngambil-ngambil barang. Yang ngambil barang biar suaminya. Iya, betul. Gitu. Untuk meminimalisir tambah banyak Betul, keluarnya ya untuk dok ya. mengurangi jangan sampai nanti bayi sampai ke rumah sakit tinggal ketubannya habis gitu. Karena mungkin ada komplikasi yang lain juga khawatirnya ya dok ya. Iya. Nah itu tadi kalau untuk peran suami dan peran pendamping persalinan yang lain nih dok dalam membantu dokter juga bidan dalam menentukan keputusan terbaik saat di ruang bersalin dok. Yang jelas sebaik-baiknya orang bersalin itu jangan sendirian. Betul. Gitu. Karena tidak nyaman ketika kita harus menempuh suatu perjalanan yang jauh itu sendirian. Kan seperti perjalanan yang jauh ya, Iya, betul, dokter. berjam-jam. Tuh. Pendamping ini sebaik-baiknya adalah pendamping yang sama sejak dia pertama kali melakukan pemeriksaan. Jadi dia tahu riwayatnya, tahu problem apa yang dihadapi oleh pasien ini dari awal. Jadi penting sekali ya peran pendamping. Jadi jangan bisa sampai pendamping ini bergonta-ganti dan membantu juga untuk psikologis ibu supaya nanti ke depannya dia tidak terjadi postpartum blues. Ya dokter. Gitu. Jadi memang peran suami atau peran keluarga Betul. itu memang sangat penting sekali ya Ya. dok ya untuk perjalanan ibu hamil dan saat bersalin nanti, seperti itu ya. Ada suatu quotes yang bagus, Apa itu dokter? bikinnya berdua, ngelahirinnya Iya, juga bener. berdua, Mengurusnya ngurusnya juga berdua, jangan Iya, sendirian. betul. Karena kadang kan ada nih bapak-bapak yang takut dokter menemani istrinya persalinan, kayak nggak kuat mungkin ngelihat darah dia malah pingsan. Ya. Beberapa kali kita temui seperti itu. Kalau sudah seperti itu, sebaiknya sejak awal dia sudah mempersiapkan. Yang nemenin nanti bersalin itu siapa. Iya betul. Jadi itu makanya pentingnya kita melakukan komunikasi pada saat ANC. Dengan misalnya awal nih, misalnya temenin suami, ngobrol dulu. Nanti kalau ke depan melahirkan, Bapak mau nemenin nggak kira-kira? Berani nggak ngelihat darah? Dok, saya ke rumah sakit aja takut gini. Oke, berarti kalau Bapak tidak berani, Bapak tunjuk siapa orang keduanya. Jadi dan satu lagi, Bapak suami ini
yang resmi loh ya, bukan yang siri. Iya dok. Jadi harus ada pada saat istri bersalin. Kenapa? Untuk menandatangani persetujuan tindakan apapun yang dilakukan. Persalinan, terus misalnya kalau harus berakhir dengan sesar, itu juga bisa. Betul sekali. Jadi kalau istrinya bersalin, jangan kemana-mana dulu ya Pak ya, harus standby, jangan malah ditinggal ngopi di warung mungkin ya. Ataupun Seperti misalnya kalau itu. berada di tempat yang cukup jauh, dia harus bisa mewakilkan kepada siapa yang akan mengambil keputusan. Iya Gitu. betul dokter. Nah dokter, apa nih satu pesan yang paling penting untuk ibu hamil yang sekarang lagi overthinking untuk memikirkan metode persalinan? Ya. Satu pesan dari saya adalah apapun caranya, seorang ibu tetaplah seorang ibu. Tidak ada ibu yang sejati kalau dia bersalin lewat vagina, ataupun ibu yang tidak sejati kalau dia bersalin lewat sesar. Iya dok. Seorang ibu adalah seorang pejuang yang selalu berkorban dari awal, bahkan seorang wanita yang belum pernah melahirkan pun bisa jadi seorang ibu. Betul. Gitu. Nah, itu dia pesan penting dari dokter ya. Nah, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara ini, Dok. Ya. Ngobrolnya Yang terakhir asik nih, ya. Dok. Iya, dokter, ternyata setelah ngobrol lebih banyak lagi yang harus dibahas sebenarnya ya, Dok. Betul. Ya. Cuma mungkin nanti kapan-kapan lagi ya. Nah, terakhir nih, Dok, apa sih checklist wajib yang harus disiapkan ibu di trimester ketiga supaya mentalnya siap apapun metode persalinannya nanti? Yang jelas satu, tentukan di mana ini akan bersalin. Kalau mau rujukannya kemana? Tuh, itu dulu yang harus ditentukan. Iya, Yang ketiga, tentukan kit yang harus dibawa. Itu aja. Misalnya, jangan lupakan buku ANC itu kemanapun ibu pergi. Iya. Pergi kemana saja harus dibawa. Karena apa ya? Kita tidak pernah tahu ada kegawatan di mana. Yang kedua, siapkan alat-alatnya, misalnya perlengkapan ibu buat 1 atau 2 hari di rumah sakit, perlengkapan bayi 1 sampai 2 hari di rumah sakit. Iya. Jadi minimal bawa 3 set. Gitu aja. Dan jangan lupa sudah dicek dulu, ibu ini sudah memungkinkan belum untuk laktasi. Oh iya, Dok. Ternyata Jadi, itu perlu juga ya, Dok penting. ya. Jadi di trimester 3 persiapannya banyak. Jadi jangan ragu-ragu untuk konsultasi ya. Jadi pemeriksaan bukan lagi kayak zaman dulu kita masuk, periksa, selesai. Tapi konsultasi, tanyakan semua keraguannya kepada nakes, Betul. bukan kepada sosial media. Gitu. Kalau sosial media kan itu menurut pengalaman aja ya, Dok ya. Iya. Istilahnya kita lebih mempercayai yang lebih ahli aja deh, Sobat RSWN gitu. Ternyata banyak ya yang harus disiapkan untuk ibu hamil yang mau menjalani persalinan ke depannya. Yang terpenting adalah jangan lupa untuk sering-sering cek kehamilan ya, Dok ya. Atau ada minimalnya nih, Dok, berapa kali nih, Dok? Ya, minimal 6 kali selama kehamilan lakukan pemeriksaan kehamilan dengan minimal 2 kali ketemu dokter. Boleh dokter umum, boleh dokter spesialis, tergantung kondisinya. Iya, betul, Dok. Jadi pada awal kehamilan dan di akhir trimester 3 gitu. Nah, itu tadi ya. Ternyata banyak yang seru ya, Dok ya, dari obrolan kita ya, ternyata tentang persalinan normal dan persalinan sesar ini ya, dokter. Nah, untuk Sobat RSWN yang sedang mungkin merencanakan kehamilan atau sedang hamil dan sedang merencanakan persalinannya ke depan nanti, bisa konsultasi lebih lanjut bersama bidan maupun dokter spesialis obstetri dan ginekologi kepercayaan Sobat RSWN semua. Terima kasih ya, dokter, sudah memberikan pencerahan dan obrolan yang sangat seru kali ini. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bermanfaat untuk Sobat RSWN semua di rumah. Terima kasih sekali lagi, dokter. Ya. Sudah datang ke episode kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk konsultasi bersama dokter spesialis obstetrik dan ginekologi. Di RSWN boleh atau mungkin di luar juga boleh gitu. Atau ya. kalau misalnya mau, bisa kan komen di Oh, betul sekali. podcast ini, boleh Ya. komen, tapi jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Betul sekali, sampai lupa ya, jangan lupa komen di bawah ya. Bisa pertanyaan atau mungkin
unlimited pertanyaan untuk Dokter Hervi, nanti biar dokter jawab juga bisa ya dokter ya. Jangan lupa di like podcast ini, di subscribe channel YouTube RSWN TV. Jangan lupa share juga linknya supaya banyak yang nonton dan supaya banyak ibu yang sedang mempersiapkan persalinan bisa mendapatkan informasi yang keren ini. Gitu ya dok ya. Oke. Mungkin dokter mau menyampaikan apa nih dok? Ya udah. Sudah cukup ya dok ya. Jangan lupa juga nih follow IG-nya RSWN. Mungkin TikTok juga ada RSWN ya. Jangan lupa juga follow Instagramnya Dokter Hervi di @doktervias. Nah, Kalau nggak nanti mungkin di describe akan dicantumkan. bisa. Jangan lupa juga untuk follow IG-nya Opsjin_RSWN untuk tahu informasi tentang ruang kebidanan di RSWN, dan @IB_ranting_RSWN untuk mengetahui info mengenai Ikatan Bidan Indonesia di RSWN. Cukup sekian episode podcast kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.